wa lam yaqsud bihi illa wajh Allah. Dan dia tidak bermaksud dengan menuntut ilmunya kemana aja. Dicari ilmu, pesantren dia mondok, terus keluar negeri, terus pulang masih ngaji juga. Di mana aja kita semuanya yang hadir ke majelis ilmu. Tidak ada maksud yang lain illa wajh Allah wa darul akhirah. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق من لمن عنوز به سوى عنده نور الحادث العالمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. سيدي كرسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع. فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن عظمك علم اللوح والقلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل ربي زدني علما آمين. Yang saya hormati Ketua Masjid Jami' Al-Hikmah Pak Ustaz Qamaruddin, Ustaz Agus dan yang lainnya, juga yang saya hormati para asatidah, di antaranya Ustaz Kiai Imam Wahyudi, Ustaz Adang, Ustaz Zayadi, Ustaz Ramdhani, Ustaz Khamsin, dan para asatidah yang lain, juga yang saya hormati para orang tua kita, para sesepuh serta para tokoh masyarakat, di antaranya Bapak Haji Hasib, Bapak Haji Sutarman, Bapak Haji Madani bin Haji Madani, Bapak Haji Yusuf Asmawi, Bapak Haji Nurjana Gaus, dan para orang tua kita yang lainnya, juga yang saya hormati para hujjaj hadirin, bapak-bapak sekalian, juga para remaja seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari
yang barakah ini senantiasa kita bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Allah berikan dengan kita duduk di majlis ilmu, insyaallah dengan keyakinan kita bahwa Allah memberikan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan duduknya kita di majlis ilmu di waktu yang barakah di tempat yang paling mulia, yaitu Masjid Baitullah. Mudah-mudahan juga apa yang menjadi hajat dan maksud-maksud kita dari urusan-urusan dunia dan juga urusan-urusan akhirat dengan wasilah daripada kebaikan berupa duduk di majlis ilmu, semuanya diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Wa'lam anna an-nasa fi talabil ilmi ala thalathati ahwalin. رجل طلب العلم ليتخذه زاده إلى المعاد ولم يقصد به إلا وجه الله والدار الآخرة فهذا من الفائزين. ورجل طلبه ليستعين به على حياته العاجلة وينال به العزة والجاه والمال وهو عالم بذلك مستشعر في قلبه ركاكة حاله وخسة مقصده فهذا من المخاطرين إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin sekalian, selanjutnya kata Al-Imam Ghazali, masih nasihat beliau tentang niat dan juga bermacam-macam bentuk niat-niat orang di dalam menuntut ilmu. Di antara niat-niat itu ada yang niatnya baik, ada yang niatnya mulia dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu yang ada dalam diri kita, hadirnya kita di majlis ilmu semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di majlis ilmu dan apa yang terkait dengan masalah ilmu, membantu pelaksanaannya, semuanya insyaallah menjadi bekal dan simpanan kita untuk menuju akhirat. Ada juga yang niat-niat daripada mencari ilmunya itu tujuannya untuk dunia. Dan nanti akan disampaikan yang panjang lebar oleh beliau di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Yang pertama kata beliau, wa'lam anna an-nasa fi talabil ilmi ala thalathati ahwal. Dan ketahuilah, berarti kalau kalimat wa'lam itu penting, ya. Berarti ini jangan nggak diperhatiin, seperti ada pengumuman gitu. Pengetahuan apa pengumuman gitu, ya. Ketahuilah, berarti kita harus tahu gitu. Jadi ini bukan kalimat biasa. Kalau dalam kitab itu ada kalimat wa'lam. Wa'lam dan ketahuilah. Anna an-nasa fi talabil ilmi ala thalathati ahwal. Sesungguhnya manusia di dalam menuntut ilmu itu ada 3 macam keadaan, ada 3 model. 3 model orang menuntut ilmu, macam-macam. Yang pertama, rajulin talabal ilma liyattakhidhahu zadahu ilal ma'ad. Ini cakep banget. Imam Ghazali ngajarin kita ngelurusin niat kita. Kadang kita nggak tahu, maaf ya datang aja. Nah, bagus tuh, udah mau ngaji.
Tapi begitu ada di dalam kitab ini disampaikan, kita makin mantepin lagi, makin terarah niat kita. Itu. Apa kata beliau? Yang pertama, seseorang yang menuntut ilmu, mencari ilmu, kemana aja dia ngaji, kemana aja menuntut ilmu, bahkan sampai keluar negeri. Itu memang diperintahkan di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang ahlinya. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian nggak tahu. Udah kita belajar di negara kita, seandainya kurang kita ingin mengambil ilmu di luar negeri, pergi keluar ke Yaman, Hadramut, ataupun Mesir, ataupun yang lainnya, itu memang diperintahkan, ya. Sebagaimana di dalam syair dikatakan, wa man lakum ya'lamu dha falyas'ali ma wa man la yajib mu'alliman falyarhali. Man lam yakun ya'lamu dha falyas'ali. Man lam yajid mu'alliman falyarhali. Siapa yang enggak tahu satu urusan masalah agama, falyas'al, bertanya. Wa man lakum ya'lamu dha falyas'ali, man lam yajid mu'alliman falyarhali. Kalau memang ingin mencari guru di sini udah, dia mau belajar ke luar negeri, mencari sanadnya, silsilah ilmunya supaya menyambung kepada Rasulullah SAW, fal yarhal, maka silahkan pergi. Sampai seperti itu kita menuntut ilmu diperintahkan di dalam syariat kita. Nah, tapi tujuan mencari atau menuntut ilmu ini apa? Liyat takhidahu zadahu ilal ma'ad. Untuk dia jadikan itu dia menuntut ilmu, mendapat ilmu, pergi menuntut ilmunya, duduk di majelis ilmunya, dia jadikan itu sebagai apa? Zad. Apa zad? Bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian. Fa inna khairaz zad, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jadikan tuh menuntut ilmu semata-mata, yang pertama dia jadikan zat sebagai bekal. Jadi orang mengaji itu menuntut ilmu berarti ibadah. Kenapa? Itu sebagai bekal. Kalau niatnya seperti ini. Ya, Ustaz Amir Mahmud, maaf tadi nggak sebut ya. Kalau tujuannya niatnya untuk ibadah, maka jadi ibadah. Zadahu ilal ma'ad, dia jadikan itu sebagai bekalnya dia. Buat kemana bekal? Yang namanya bekal buat pergi kan ya. Dia ke puncak bawa bekal gak? Apaan? Duit. Oh, sekarang ada saat ambil duit aja dah dah ya. Kartu aja, kartu ya. Kartu tapi ada isinya, jangan kartu doang ya. Ada yang bawa timbel kata orang dulu, Betawi dulu, dia mau bawa tikar, dia gelar tuh, nggak boleh lihat rumput dikit, dia pengen gelar aja udah. Tempo-tempo di parkiran digelar juga dah, jauh-jauh dari Jakarta ke Bandung ya, makan belon gitu. Timbel udah dibungkus semuanya, parkiran dah, subhanallah ya, bekal tuh dibawa. Nah, sama kita di dunia cari bekal semua, ngisi bekal kita semua, penuhin tuh bekal. Jangan pakai lihat-lihat, karena bekal ini bekal untuk selama-lamanya nanti. Nah, zadahu ilal ma'ad, dia jadikan bekal sebagai bawaannya untuk al-ma'ad, dia pulang ke tempat kembalinya. Kemana kita bakal pulang? Kita semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya lillah, kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ilaihi raji'un, dan sungguhnya kita semua juga bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kembalinya kita kepada Allah, pulangnya kita ke rahmat Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa lam yaqsud bihi illa wajh Allah, dan dia tidak bermaksud dengan menuntut ilmunya kemana aja. Dicari ilmu, pesantren dia mondok,
terus keluar negeri, terus pulang masih ngaji juga. Di mana aja kita semuanya yang hadir ke majelis ilmu, tidak ada maksud yang lain illa wajh Allah wa darul akhirah. Ini niatnya kata Imam Ghazali. Tekenin di situ hati kita. Kata Imam Haddad, emang kita kudu kadang-kadang ajak omong ke hati kita, katanya. Istafti qalbak, katanya. Nasihatin tuh hatimu, katanya. Kita ngomong ke hati kita. Malam-malam kadang-kadang kita habis tahajud, kita ngomong sama hati kita, ya Allah, berak banget ya, berak, tahu berak? Tahu berak? Ada aja urusan orang yang nyangkut di sini, orang lah dipikirin. Tuh Pak, kadang-kadang kita ajak omong tuh hati kita. Ini kadang orang mulu kita omongin, hati kita nggak pernah kita ajak omong. Ya Allah, apa maknanya tujuannya mengajak bicara hati kita? Supaya kita bisa mengoreksi diri kita, kita menyadari dan mengetahui kesalahan dan kekurangan kita. Al insan mahallul khata' wan nisyan, pasti kita banyak salah, lupa, kesalahan dan kelalaian. Walam yaqsud bihi illa wajh Allah, tidak ada maksud dalam menuntut ilmunya kecuali hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wad daral akhirah, dan juga tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk bekal dia tadi, untuk keselamatan dia, kebahagiaan dia. Di mana? Ad-darul akhirah, di kampung akhirat. Karena kampung ada dua, darud dunya wa darul akhirah. Maka disebutnya darain. Ada sering dengar kalau ulama berdoa, Allahumma ftah lana, ya, apa tuh, warzuqna sa'adah fid darain, kan gitu. As-sa'adah fid darain, sa'adah kebahagiaan, fid darain kebahagiaan di dua kampung ini, dua tempat. Mana? Darud dunya wa darul akhirah. Sekarang kita masih di kampung dunia, darud dunia. Kita pasti bakal kembali ke akhirat, darul akhirah. Maka doa kita mudah-mudahan di darud dunia, di dunia, di akhirat kita mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan. Sebagaimana dalam azan dikumandangkan tadi itu, ya, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, katanya. Kenapa kalimatnya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Kok dia bukan kalimat khobar biasa? Ini kalau hayya 'alas shalah kan kalimatnya marilah, kan mengajak, isim fi'il amr dalam nahwu disebut. Isim fi'il amr disebutnya. Dia mengandung kata benda tapi maknanya memerintah, mengajak. Beda tuh Pak panggilannya. Kenapa? Yang pertama hayya 'alas shalah, karena orang sholat itu memang kudu diajak, kudu dipanggil. Apalagi yang lagi loh, bener gak? Yang kagak mancing aja dipanggil, apalagi yang hayya 'alas shalah, hei mancing, gitu. Dia balik, hayya 'alas shalah, dikeluarin jorannya. Ya Allah, kenapa? Karena perlu perhatian, maka kalimat hayya, mari, gitu. Hayya 'alal falah juga, mari kita menuju kemenangan, kebahagiaan, keuntungan. Mana keuntungannya, kemenangannya? Bisa babis sholah, dengan sebab sholat. Maka ilmu yang luar biasa dari para ulama mengambil dan mengutip hadisnya Rasulullah SAW, ya. Kita kalau lagi azan disunnahkan menjawabnya. Kata Nabi apa? Idza adzanal muadzin faqulu mithla ma qala al muadzin. Yang pertama, kenapa kalau ada orang azan kita disunnahkan jawab lalu kalimatnya sama? Karena emang itu kata Nabi. Idza qala al muadzin, apabila muadzin mengumandangkan azan, Allahu akbar, faqulu mithla ma qala al muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muadzin. Kalau muadzin ngomong Allahu akbar, maka jawabnya apa? Allahu akbar. Terus sama itu semua. Sampai hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, juga kita nyebutnya jawabnya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah.
Lalu ada hadis Nabi yang kedua, maka jawablah seperti muadzin kecuali hayya alat. Nah, kecuali hayya ala sholat dan hayya alal falah. Maka jawabnya apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka dengan dua hadis ini para ulama menganjurkan al-jam'u bainahuma, menggabungkan jawabnya dua-duanya. Jadi hayya ala sholat, waktu hayya ala sholat dan hayya alal falah jawabnya dua. Hayya ala sholat kata satu Ramdhani, kan tadi begitu muadzin ya. Hayya ala sholat, apa jawabnya? Hayya ala sholat, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, emang standarnya begitu tuh, orang taunya la haula doang. Tapi rupanya ini amalan ulama Hadramut Tarim ya. Luar biasa, dan itu banyak dalam kitab-kitab biasa, Pak. Bukan kitab-kitab dalam, kitab biasa. Kitab Tanqihul Qaulil Hasid dan banyak kitab-kitab fikih yang lainnya. Nah, itu mengajarkan seperti itu. Nah, ini namanya tambahan kebaikan cara jawab kita dalam menjawab azan. Jadi hayya 'alas shalah, apa jawabnya? Hayya 'alas shalah dulu. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena hadisnya dua. Kenapa menjawab hayya 'alas shalah juga? Karena kata Nabi ikutin. Yang kedua, hadis Nabi juga yang lain, kalau lagi hayya 'alas shalah ma'al falah, jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Maka dikumpulin sama ulama jadi dua. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ustaz Arif Khairuddin yang banyak nih kelupaan kelihatan ya. Kemudian hayya 'alal falah, sama hayya 'alal falah, apa jawabnya? Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, alhamdulillah. Kadang saya sampaikan di tempat lain, itu ada sesepuh yang memang kalau lagi azan dia pegang speaker. Ada muadzin beda, dia bagian jawab tuh, Bang. Ini jangan kata apa-apa dah, orang sesepuh. Ya, paling tua di situ udah. Dari dulu modelnya begitu. Tapi bagus selama bagus. Kalau nggak bagus boleh kita kasih nasihat. Tapi benar. Nah, begitu sampai begitu dijawab tuh, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Bagus Pak Haji. Saya pakai terus sampai mati. Emang ilmu gitu. Alhamdulillah. Nah, ini perubahan yang baik ya. Jadi kalau ada jawab muadzin khususnya di dalam hayya 'alas shalah ada tambahannya. Jadi hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Giliran hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada satu tambahannya katanya. Kalau pas giliran hayya 'alal falah, habis jawab hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alni minal muflihin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang beruntung. Itu falah, muflih. Allahumma ja'alni minal muflihin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang menang, yang beruntung. Itu ya. Nah, ini luar biasa, fadilahnya banyak. Di antaranya orang menjawab adzan itu kata Nabi, wajabat lahu syafaati. Orang yang ada azan dia jawab, jangan ngobrol. Ini musuh kita berat banget, ngobrol kadang. Kita ngerti, yang samping kita nggak ngerti dia. Nah, ini mungkin nasihat. Nah, dulu lagi azan, gitu aja udah. Tadi paham. Kalau orang yang benar dia paham, iya dah azan. Biar katanya dia nggak tahu maksudnya apaan tuh. Kadang masih awam kan. Ini lagi azan. Bisa Pak. Kadang kita udah ngerti, diajak ngobrol, timpalin juga. Ya gimana jawab adzannya sambil ngobrol? Agak bisa. Kenapa? Dalam hadisnya lagi, satu hari Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat yang perempuan. An-nisa minas sahabiyat. Sahabat-sahabat perempuan dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Wahai para perempuan sekalian katanya, idza adzana hadzal habsyi katanya, apabila orang dari suku Habsyi ini, maksudnya Bilal itu kan dari suku Habasyah, Afrika.
apabila Bilal azan, maka ucapkanlah, jawabin bahasanya. Jawab, ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Bilal, karena dia sedang azan. Kenapa kata Nabi? Fa inna bi kulli harfin minha alfu alfi hasanah, wa fi riwayatin ukhra alfu alfi darajah. Ini supaya kita perhatiin jawaban azan kita, Pak. Jangan ketinggalan. Kenapa katanya? Nabi waktu ngumpulin perempuan, sahabat perempuan. Kalian jawab nih azannya. Jadi jawablah azan secara umum gitu. Kenapa? Karena setiap huruf yang kita jawab nih, setiap huruf dari kalimat azan itu 1.000.000 kebaikan pahalanya. Riwayat lain menyebutkan satu huruf Allah berikan 1.000.000 derajat diangkat kita. Diangkat nggak pakai 700 lagi, 1.000.000 derajat, bukan 1.000 lagi, bukan alfun tapi alfu alfin. Alfu alfin itu maknanya 1.000.000. Diberikan satu huruf berapa pahala? 1.000.000 pahala. Satu huruf tuh ada berapa huruf kalimat azan? Kita pulang dari sini hitung dah. Subhanallah, saking banyak. Satu huruf aja katanya itu 1.000.000 pahala. 2 huruf 2 juta. 3 huruf jangan hitungin dah. Jawab aja terus dah. Subhanallah. Satu huruf 1.000 kebaikan, 1.000 pahala atau 1.000 derajat. Satu huruf diangkat 1.000 derajat kita. 2 huruf diangkat 2.000. Subhanallah. Tinggal kitanya yang mau gak ngerjain, ngambil apa yang udah dikasih Nabi, tibang jawab doang. Mentadi tuh musuhnya banyak. Nah, kita kudu tahu musuh dulu. Orang mau perang, mau berjihad, tahu musuh. Jangan mau perang nggak tahu musuhnya. Gue mau bantai siapa nih? Mau perangin siapa? Kita udah tahu. Wah, pasti ada yang ngobrol nih, ada yang ngajak ngobrol. Ada yang masuk nih WA. Loh, kadang ngobrol kagak, WA dibaca. Nyaring banget tuh. Speaker azan lagi berkumandang, masa bodoh aja. Serius banget. Apalagi lagi dikatain sama orang. Nafsunya itu, ya Allah. Padahal tutup aja udah. Kenapa? Salah dia sendiri, ngapain buka WA lagi azan. Coba tutup dah. Ntar keburu begitu kita kelar, kita buka, udah dihapus tuh media. Nggak jadi kita baca kalimat-kalimat yang menyakiti kita, tenang kita. Betul gak? Kadang bala musibah yang kita bikinnya kita sakit itu karena kadang ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, kata Allah. Ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa yang menimpamu dari satu musibah, fa min nafsik, itu karena sebab dosamu, kelalaianmu. Musibah itu apa sih? Bukan yang besar aja, bukan sakit, kecelakaan, macam-macam aja. Musibah itu segala sesuatu yang bikin kita nggak enak. Itu musibah. Lagi begini, satu hari mati lampu. Nabi di zamannya, waktu di kamar bersama para sahabat atau dalam satu ruangan, tiba-tiba mati lampu. Blok, total udah. Ini nggak ada handphone dulu. Kita enak sekarang mati lampu, klik langsung nyalain senter. Ini nggak ada lampu 5 watt aja kagak. Mati lampu, Nabi ngucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati lampu tuh, Nabi ngucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat nanya, sama kayak kita, kalau kita hidup di zaman Nabi pasti nanya, penasaran kenapa? Ini sahabat nanya di samping Rasulullah, ya Rasulullah, amusibatun hiya? Ya Rasulullah, apakah mati lampu ini musibah? Kata Nabi, na'am, kullu syai'in yu'dzil mu'min fahuwa musibah. Segala sesuatu yang bisa menyakiti, bikin sakit, bikin kagak enak seorang beriman, itu namanya musibah. Bikin sesuatu yang kagak enak yang dirasain sama kita, Pak, orang beriman, itu namanya musibah. Mati lampu emang enak. Habis dapat gusuran
Wah, besok pagi tak malam gue mau ngitung duit dah. Mati lampu, Satamir, total. Udah kebayang tuh duit lembarannya, bau apa sih, bau duit? Ya Allah, mati lampu. Akhirnya, ya tungguin dah besok pagi dah. Udah terangan. Yang nanten baru mati lampu enak gak? Kamu masih ingat, Pak? Kamu masih ingat? Ya, alhamdulillah tuh nggak mati lampu ya. Wah, Pak. Ya, nanten baru kan baru tumben. Lain namanya yang udah kawakan. Ya, mati lampu juga. Tahu aja nih. Ya, sambil lewat dah nggak apa-apa. Satu Ramdhani, afwan ya, baca salawat nggak apa-apa dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asri bil zalimin bil zalimin wa ahdina min bainihim salimin wa Jadi kata Nabi, kullu ma yu'dzil mu'min musibah. Segala sesuatu yang bikin orang beriman itu kagak enak, termasuk mati lampu, ya dia musibah. Maka Nabi ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah kalau kita kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah mati, enggak deh, bukan lampu nih, bukan, telah meninggal dunia. Jadi musibah itu apa aja. Nah, Sayyidina Umar mendengar hadis Nabi tadi. Waktu Nabi kumpulin para sahabat perempuan, bahwa satu huruf Allah berikan 1.000.000 pahala, 1.000.000 kebaikan, 1.000.000 derajat diangkat. Satu huruf itu. Lalu kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, itu buat perempuan. Karena kan Nabi panggil orang perempuan semua. Itu kan buat perempuan ya Rasulullah. Kalau buat orang laki berapa itu pahalanya? Kata Nabi, di'fan. Orang laki jawab adzan pahalanya satu hurufnya bukan 1.000.000, 2 kali lipat, berapa? 2 juta. Subhanallah. Tuh hadis itu. Kenapa ada hadis begitu? Supaya kita dirangsang semangat mau jawab adzan, karena manfaatnya buat kita juga. Yang paling dahsyat, wajabat lahu syafaati. Wajib pasti orang itu aku berikan syafaat. Subhanallah. Orang lagi pada kebingungan semua pada hari kiamat. Pada bingung yang amalannya ya Allah kurang. Ada kelebihan kita, ada keistimewaan kita, Pak. Tiap adzan kita nggak ketinggalan tuh jawab. Habis itu kita baca doanya. Jadi kalau orang laki satu hurufnya diberikan balasan berapa? 2 juta kebaikan, diangkat derajatnya 2 juta derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu udah untung banget. Atau orang bisnis udah menang banyak gitu. Ya Jazib ya. Udah menang banyak banget nih. Untung banget kita udah. Berarti orang yang rugi, orang yang kagak ngamalin, ya. Tinggal ngucapin doang. Mulut nggak pakai beli kita. Alhamdulillah udah ada. Saat ompong-ompong jawab aja udah. Ya, nggak paseh, jawab aja udah. Nggak ditanyain paseh PKG, yang penting jawab udah. Subhanallah, ya. Nih.
Wadarul akhirah, ini dalam rangka tujuan. Jadi kita menuntut ilmu, di situ ada amalan, maka dijadikan ilmu yang diamalkan itu untuk bekalnya. Jadi maknanya bukan menuntut ilmunya aja. Dia menuntut ilmu, dapat satu ilmu, dia amalin, maka itu menjadi bekalnya dia. Dapat pahala tadi itu, pahala semua. Fahada minal faizin. Maka ini kelompok yang pertama yang menuntut ilmunya tujuannya untuk sebagai bekalnya ke akhirat, untuk mencari ridha Allah dan untuk kebahagiaan di akhirat. Fahada minal faizin, maka ini adalah kelompok yang beruntung, kelompok yang berbahagia, kelompok yang menang. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Masih 2 lagi, insyaallah kapan-kapan kita lanjutkan. Nah, ini pas giliran pembagian juz ya, buat pembacaan khatmul Quran. Jadi saya mohon juga ngambilnya langsung yang dikasih aja, jangan pakai milih-milih. Maaf kadang lagi di rumah lagi baca juz 8, saya minta juz 9 dah, nerusin. Jangan, itu beda lagi ya, supaya banyak hatamnya. Nah ini jadi bagi sesuai urutannya. Nah, kasih aja, nah ntar insyaallah ya, ambil bagian di dalamnya sejuz 2 juz ya. Sambil pengumuman, alhamdulillah Pak ya, setiap kantong hijau itu yang Bapak infakkan ya, tadi itu jalan, itu semuanya untuk minal ummah ilal ummah. Jadi buat snack konsumsi ya. Kadang sekali belanja nih ya sekadar tahu aja 1,5 juta, nah, pemasukan biasanya 2 juta ya. Alhamdulillah dari situ lagi. Artinya bukan dikumpulin, karena emang nyari duit yang di masjid semuanya buat umat, apalagi buat sini. Jadi Bapak nyemplungin buat Bapak juga ya, buat yang tugas-tugas, apalagi buat khatmul Quran. Makanya besok-besok nyemplung ini yang banyakan dah itu ya. Insya Allah bawa dah tuh yang merah. Kapan lagi sebelum mati yang merah cemplungin ya, sebelum mati ya gak? Ya. Iya, ini merah malah dilipat rapi banget, ngumpet ya. Insya Allah ya. Nah, mudah-mudahan semua juga menjadi amal dan keberkahan buat kita ya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita tutup pengajian kita dengan bacaan suratul Fatihah. Jadi tetap alhamdulillah ya, meskipun ini katanya PSBB lagi, PSBB, tapi tetap kita ngaji, karena juga tidak ada larangan. Nggak ada larangan Jumat, nggak ada larangan pengajian ya, tetap ada pengajian, tetap juga kita ikutin protokol, masker kita siapin, cuci tangan tuh dari dulu ini di masjid alhamdulillah standby terus tuh ya, orang pada pulang cuci tangan nggak pulang tuh tutupannya tuh ya, botolnya nggak pulang, ketika pada pulang di standby aja tuh botolnya ya. Jarak, nah itu jarak tuh ada gitu alhamdulillah, jarak ya, hitung aja pakai penggaris berapa senti itu, nah, ada jaraknya juga namanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya kita doain gubernur kita ya, pemimpin kita yang adil, insya Allah yang beriman, senantiasa kita membantu dan berusaha juga membantu dalam perjuangan dan apa yang diperintahkan oleh mereka. Mudah-mudahan semuanya menjadi bentuk taatan kita kepada pemimpin, tapi pemimpin yang adil, yang beriman ya. Makanya gubernur nggak pernah ngelarang Jumat, ini yang benar ya. Makanya kalau ada lurah ngelarang sholat Jumat tuh namanya lurah kagak, yang begitu ganti aja itu. Lurah datengin masjid nggak boleh Jumat, ini lurah nggak bener namanya. Yang boleh melarang sholat Jumat itu kalau dari tinjauan fikih ulama yang ngomong, ini ngapain pejabat, dia tugasnya ngasih tahu aja dah, pakai prokes 3M kan gitu. Nah, Jumat kerjain, makanya disingkat, tahu disingkat, dipercepat, biasanya khutbahnya 20, kurangin jadi 10 menit, tetap ada. Itu kadang yang nggak dipahami oleh kita semua, khususnya pejabat tadi itu dia ya. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.